Beberapa bulan yang lalu, Bosman sudah mengatakan bahwa perang melawan globalis ini masih panjang, masih lama dan memerlukan daya tahan atau endurance yang panjang. Menghemat tenaga, menghemat amunisi, dan cerdik merupakan langkah yang dibutuhkan. Bukan pinter loh ya, cerdik. Pinter itu bisa hafalan di sekolah, itu pinter. Mengikuti ilmu yang diberikan oleh guru, oleh dosen di kampus, itu pinter. Kita sekarang juga pejabatnya orang pinter semua. Saking pinternya cetak uang dibilang inflasi. Ngutang asing itu benar, bergantung dolar itu benar. Lalu kerjasama dengan negara komunis yang penuh tipu daya dibilang benar. Dan bergantung pada investasi asing itu benar. Dan genre berpikir begitu saat ini berkuasa mutlak mengatur negeri ini. Jadi yang di atas tinggal gampang, cuman bagi sembako sama kunjungan-kunjungan. Itu pinter pejabatnya namanya. Pinter-minteri atasan, sama pinter bodohi rakyatnya. Sementara yang dimaksud cerdik di sini adalah street smart, orang yang memakan pengalaman hidup yang keras, makan jalanan, terantuk-antuk hidupnya, namun mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya. Di atas orang cerdik ada lagi orang bejo atau orang beruntung. Nah, lebih enak lagi gabungan keduanya sebagai pemimpin. Sudah bejo, cerdik lagi. Itu baru pantas jadi pemimpin yang mengatur perang melawan globalis cabal. Oh iya, sebelum lanjut, kita harus membedakan pebisnis globalis dan globalis cabal. Cabal adalah secret society, lebih menginginkan kepengendalian mutlak atas kehidupan manusia. Cabalis itu sudah pegang kendali atas teknologi, atas informasi, kendali atas komunikasi, sistem keuangan, dan sekarang kendali ke arah dua hal yang penting, yaitu kesehatan serta makanan. Musuh negara tidak berdaulat yang pemimpinnya oportunis itu bukan hanya dua negara besar, Tiongkok dan Amerika, tetapi ditambah juga globalis cabal. Jadi ada tiga musuh sebenarnya. Kita detailkan ketiganya, pengendali negara lemah tersebut. Pola kendali terhadap negara lemah atas dua negara besar dan kelompok globalis adalah tiga strategi Tiongkok, yaitu menggunakan soft power kalau Tiongkok ya. Pertama, kendali atas media massa sebuah wilayah. Nomor dua, kendali atas pejabat pemerintahan wilayah yang ditarget serta anggota parlemennya. Kemudian nomor tiga, kendali atas peraturan hukum dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Di sisi lain, strategi Amerika itu menggunakan hard power, yaitu tekanan militer, terorisme, ideologi, humanitarian, menggunakan organisasi multilateral seperti IMF, PBB. Semua adalah tool Amerika untuk menyedot aset harta negara lemah. Strategi globalis cabal adalah pegang sosial media, informasi, dan big data. Mereka bukan mau menguasai wilayah hajat hidup seperti Tiongkok, ambil sumber daya alam seperti Amerika, kendalikan energi dan oil, serta dolar. Bukan. Globalis cabal kendalinya atas data, atas minat interest seseorang, mengubah tindakan perilaku, merubah society, merubah dunia dengan merekalah pemegang kendali hidup manusia, bukan hanya wilayah. Globalis cabal anti negara, anti nasionalisme, senang atau mendukung pemimpin otoriter yang bisa dikendalikan oleh mereka. Jadi saat ini perangnya ada tiga front, Tiongkok, Amerika, dan globalis cabal. Globalis saat ini pegang kendali atas big farmasi atau perusahaan obat-obatan besar serta kesehatan. Alat tes COVID, virus COVID, dan vaksin adalah satu paket globalis cabal yang punya. Sistemik sekali kerja mereka, didesain panjang sejak 15 tahun yang lalu. Detail, rinci, terarah, lengkap dengan perang medianya, desain ketakutannya, dan alat yang disebut COVID atau virus yang sedikit lebih mematikan dibandingkan flu itu. Bahkan vaksin buat para petinggi big farmasi atau elit globalis cabal beda dengan yang dikasih ke masyarakat. Pastinya yang di masyarakat itu mengandung merkuri. Ini kata data intelijen pertahanan internasional loh ya, mudah-mudahan data ini salah. Vaksin globalis paling nggak suka dengan imunoterapi atau imunodulator, peningkatan imunitas yang dipakai untuk melawan mereka. Karena tidak bisa didata, tidak bersertifikat. Mereka globalis cabal yang perlu bukan hanya vaksinnya laku, PCR antigennya laku, sebaran virusnya cepat dan meluas, tapi data itu tidak kalah penting bagi mereka. Globalis menyarankan pakai masker dan lockdown di banyak wilayah sesuai dengan saran versi globalis. Semua sudah dibuat protokolnya sehingga efeknya perangnya panjang. Ada yang improvisasi, misalnya pakai imunoterapi lokal, lockdown ringan bergantian, ekonomi jalan biasa, pakai data center satelit sendiri, komunikasi pakai tool negara tersebut sendiri, sosial media punya sendiri, negara tersebut nggak akan rubuh, ekonomi jalan dan COVID musnah dalam sekejap. Anti saran globalis dan melawan mainstream pasti menang. Itulah kenapa di tahun 2019 pertama-tama video Bosman muncul, kita mengingatkan perang yang akan terjadi di tahun 2020 dan tahun 2021 dengan akhir kalimat bertanya, sudah siapkah Indonesia? Untuk apa? Untuk punya Google sendiri, punya Facebook sendiri, punya satelit komunikasi sendiri, punya data center sendiri, punya Twitter sendiri, punya TikTok sendiri, punya begituan deh. Ini kira-kira maksudnya. Hanya di tahun 2019 awal tersebut kita menginformasikannya pelan-pelan, muter-muter bersanepo gaya bahasa pengandaian dan indirect language. Ternyata nggak paham gaya bahasa beginian.
Jawa Timurane bosman metu tak sikat pol saiki. Faktanya perang pandemi ini panjang, 2025 baru bersih. Dan bukan karena virus solusinya, tapi natural herd imunitas solusinya. Terpapar banyak dan sembuh pakai imunitas diri sendiri dibantu booster multivitamin dan mineral. Kemudian perang apa lagi yang akan terjadi? Yaitu perang cuaca atau climate war. Sudah sejak tahun lalu dimainkan. Dan kalau yang ini Rusia ikut bermain. Selain globalis cabal Tiongkok dan Amerika di belakangnya negara sekutu terutama G7. Mulai nyadar sekarang di mana-mana hujan juga banjir. Kata-kata puitisnya adalah bagai hujan di musim panas. Jadi kenyataan benar karena ya direkayasa cuacanya. Masihkah tidak sadar juga setelah pandemi maka kesengsaraan lain akan terjadi yaitu kelangkaan pangan. Sudah siapkah kita? Atau seperti 2 tahun ini walau sudah diingatkan tetap aja menjalankan semua seakan-akan seperti anak SD gambar pemandangan 2 gunung, matahari, dan sawah. Wapokmu kapan?